Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, juga sampai hari ini Kau merawat dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Dan berkatilah pembacaan malam ini Tuhan mengenai kitab Wahyu, bagaimana kami melihat, menikmati juga mencama setiap perkataan firman, dan biarlah diri-Mu yang semakin tersalur kepada kami, termasuk juga teman-teman yang belum bisa bergabung, sertailah mereka. Tuhan, kami berdoa dalam masa-masa ujian ini, agar kami semua Tuhan boleh mendapatkan satu hikmat, mengerjakan segala macam soal dan berbagai sebagainya. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Oke, baik kita akan baca ya, gantian. Tapi sebelum itu saya mungkin beri penjelasan singkat dari kemarin ya. Jadi dari pasal 1 sampai 5 kita sudah bahas 7 gereja, lalu bagaimana ada anak domba, ada singa ya. Semua itu menunjukkan bahwa adalah lambang bahwa kita hari ini perlu hidup sebagai anak-anak Allah ya. Oke. Kita lanjutkan baca di pasal yang ke-6. Kita baca bergantian seperti biasa. Tapi subpoinnya kita akan baca sama-sama ya. Oke. Dari nomor yang ini ya. Ketujuh meterai rahasia ekonomi Allah. Kemudian meterai pertama, kuda putih dan penunggannya, pemberitaan Injil. Oke, ayat pertama. Lalu aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Amen. Ayat 2, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan seorang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Meterai kedua, kuda merah dan penunggangnya, meluasnya peperangan. Jika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat 4, lalu majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah seperti nyala api, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nih, meterai ketiga, kuda hitam dan kelaparan meningkat. Amen. Ayatnya yang kelima, ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Amen. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah merusak minyak dan anggur itu. Amin. Meterai keempat, kuda abu-abu dan kematian yang ayat 7, ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ayat yang ke-8, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk menumbuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Amin. Meterai kelima, orang-orang kudus martir dari Daus. Jika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Amin. Ayat 10, mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi?
Amin. Ayat yang ke-11, mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara seiman mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Amin. Meterai ke-6, Meterai ke-6, bumi dan bumi dan langit diguncang, awal perusahaan awal besar. perusahaan besar peringatan bagi penghuni bumi. Lalu aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Amin. Oke. 13. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Amin. Ayat yang ke-14. Langit pun menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Amin. Ayat 16. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Amin. Ayat yang ke-17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Amin. Oke. Jadi pembacaan kita sampai di sini porsinya. Memang agak mengerikan ya, mencekam sekali ya. Tadi meterainya ya baru sampai meterai yang ke-6 ya. Jadi tadi kita baca di sini adalah bagaimana dari awal meterai pertama itu ada kuda putih ya dan penunggangnya. Kita sama-sama garis bawahi. Lalu meterai yang kedua adalah kuda merah. Ya, ini juga penting ya. Kuda hitam penunggangnya. Kemudian meterai yang keempat kuda abu-abu ya. Kalau bahasa di ayatnya adalah kuda hijau kuning ya. Jadi ini juga krusial dan ini memang sedang terjadi juga ya. Kemudian meterai yang kelima ya. Ini apa? Seruan jiwa-jiwa di bawah mesbah ya. Nah, ini juga sedang terjadi ya. Lalu meterai ke-6 bumi dan langit diguncang ya. Nah, ini adalah satu perkara ya yang harus kita perhatikan dari pasal yang ke-6 ini. Ya, jadi saya akan buka sedikit. Nanti kalau dari Roni ataupun dari Asel ada yang mau ditanya atau di-share silahkan ya. Oke. Kemudian nanti pasal 7 ya, pasal berikutnya kita akan bahas mengenai meterai yang ke-7 ya. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya apa sih yang akan kita hadapi di zaman yang akhir ini ya. Jadi nah, kitab dari dulu, kitab Wahyu ini nggak pernah berubah. Ya. Kitab Wahyu ini selalu demikian. Ya. Dia berbicara demikian. Ya, mengenai 7 gereja, mengenai penghakiman, mengenai akhir zaman. Ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, sebenarnya manusia kenapa tidak berjaga-jaga? Karena tidak terjadi-jadi. Ya. Ini situasi yang di dalam kitab Wahyu. Namun jangan sampai kita hari ini yang sudah percaya justru malah kendur ya. Justru ketika kita baca lagi ya, kalau memang Tuhan belum datang kita baca lagi, kita semakin berjaga-jaga. Kita semakin apa? Dikuduskan, disucikan. Ya. Karena sebenarnya meterai pertama ini terus dari dulu ya, dari zaman Rasul Paulus, dari sampai hari ini ya, bahkan Injil bisa masuk ke Indonesia ya. Ini adalah apa? Mengenai keselamatan ya. Jadi sekali lagi memang 4 kuda ini ya berjalan beriringan ya. Kuda putih, merah, abu-abu dan kuda hitam ya. Jadi kita tahu bahwa Injil pasti menang. Namun sekali lagi bagaimana penglihatan atau visi kita mengenai hidup ini. Apakah kita hanya ikuti tren zaman ya, zaman ini gimana kita ikuti,
ya zaman ini akan bagaimana kita akan ikuti juga, ya. Tidak seharusnya, tapi kita harus apa? Belajar percaya kepada Injil, ya. Jadi kalau di catatan kaki kita punya di sini ya, puji Tuhan ada catatan kaki, dibilang apa? Kuda putih itu bersih, murni, adil, diperkenan. Nah, ini semua boleh kita renungkan, ada nggak di dalam kita hari ini? Apakah kita bersih, murni, adil, dan diperkenan? Ya, ini adalah satu apa? Persyaratan, atau bisa kita bilang juga adalah satu hal yang perlu kita miliki. Ya, jadi Injil itu sebenarnya mulia. Injil itu sebenarnya mustika. Tapi banyak kali dalam ya pengalaman manusia, ketika manusia itu menginjil, ketika manusia itu memberitakan kabar baik, orang pasti bilang, ih sok holy, sok suci deh kamu, sok kudus. Ya ini semua memang terjadi, kenapa? Semua sudah dinubuatkan. Adanya apa? Kuda merah, kuda hitam, kuda abu-abu, ya. Ini kita tidak bisa lepaskan, atau memang tidak bisa tidak terjadi, dan harus semuanya terjadi. Itu perang, ya, kelaparan, semua ya, juga bahkan maut, ya. Itu sampai hari ini terjadi. Namun sekali lagi, apakah kita mau tinggal dalam kondisi ini, kita merasa baik-baik saja, atau kita ada merasa seperti krisis ini harus saya betul-betul nih hidup hari ini untuk Injil, ya. Sehingga nanti kelak ketika bukan hanya kitab Wahyu ini berakhir, tapi ketika Tuhan datang, kita bisa menang. Menang artinya apa? Tidak ada lagi diri saya, tapi semuanya adalah milik Tuhan. Nah, inilah yang terjadi pada Yohanes yang menulis kitab ini, ya. Lalu setelah itu, setelah materai keempat, ya, ada lagi materai kelima. Itu apa? Doa orang-orang kudus, ya, martir. Nah, jadi hari ini martir adalah saksi. Ya mereka, ya, orang-orang, ya, rasul itu Yohanes, Paulus, Petrus, ya. Mereka adalah orang-orang yang martir. Mereka adalah mati bagi Tuhan. Namun hari ini bukan berarti kita harus mati juga secara fisik, ya. Tapi bagaimanapun senangan kita, apapun yang kita sukai, misalnya kita diambil, ya. Mungkin itu ya kesukaan kita, hobi kita, ya kita harus merelakannya bagi Tuhan. Nah ini apa? Berarti kita juga sedang belajar menjadi orang yang mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Tuhan. Jadi perkataan yang sering kita dengar hari ini, love yourself first. Nah itu ternyata bukan demikian. Tapi apa? Love God and you will be loved. Ya. Artinya kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dikasihi. Itu prinsip Alkitab. Ya. Jadi Axel, Roni, ya demikian. Ya mungkin kalau dari kalian ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Ya kita sama-sama saling menguatkan. Amin. Adakah dari Roni atau Axel? Puji Tuhan. Saya menikmati di pasal yang ke-6, ya. Di pasal yang ke-6 di bagian yang terakhir, tetapi janganlah merusak minyak dan anggur itu. Puji Tuhan, ya. Kita lihat bahwa dikatakan janganlah merusak minyak dan anggur itu. Walaupun kita melihat ya bahwa kondisi dunia sekarang ini itu semakin jahat, semakin hancur, dan banyak sekali ya tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Tetapi kita tahu bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, ya, kalau mau dikatakan situasi badai ya, contohnya badai yang mau menimpa kita begitu besar ya ketika kita hadapi, dan kita tahu bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan jangan merusak minyak dan anggur itu. Ini kita melihat ya, saudara-saudara, bahwa saya menikmati di ayat 6 ini bahwa meskipun kita dilanda dunia yang jahat ini, tetapi puji Tuhan kita masih mempunyai firman dan Roh Kudus. Jadi saya mengartikan minyak dan anggur itu saya mengartikan sebagai firman dan Roh Kudus, ya, Roh yang telah dicurahkan Tuhan bagi kita. Untuk itu
bagaimana supaya kita tidak mengalami goncangan-goncangan ya, goncangan-goncangan dunia sekarang ini dalam setiap hari-hari kita. Kiranya ke depannya kita selalu ya mau mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau menjadi orang yang memiliki minyak dan anggur yang sudah dikatakan di pasal 6 yang dapat saya artikan sebagai firman dan Roh Kudus. Dan kiranya semakin kita membaca firman, semakin kita haus akan firman Tuhan, Roh Kudus, roh di dalam diri kita semakin diperhidupkan dan semakin dipelihara. Dan puji Tuhan ya, kita dapat memelihara iman kita kepada Tuhan agar kita mampu menghadapi goncangan-goncangan yang ada. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bisa diselamatkan ketika hari-hari ini tiba ya. Ketika ketujuh materai rahasia ekonomi Allah ini tertimpa di atas kita. Kita sudah menjadi orang-orang yang orang-orang yang mau memelihara minyak dan anggur itu. Puji Tuhan. Amin. Thank you, Roni. Dari Axel ada? Aku bingung. Yang mana? Yang kita bisa jawab nih kalau misalnya bingung. Nggak, soalnya kan ini kayak bahas nubuat ya. Jadi ya nggak ada yang relate gitu loh. Ngerti nggak? Oh, sama hari ini maksudnya? Iya, sama yang alamin hari ini. Paling yang kamu tadi bilang aja sih, gitu kan. Ya. Oke. Ya. Jadi sekali lagi memang kalau mau bicarakan antara nubuat dan hari ini, ya kita melihat bahwa memang Tuhan mengaturkan itu sedemikian ya. Jadi kondisi manusia sekarang bagaimana ya harus kita kembali lihat di dalam ya diri kita. Ya, apakah kita memiliki satu pandangan yang jelas bahwa hari ini apa yang sedang terjadi? Misalnya nih lagi booming ya, kemarin Gunung Semeru ya kan? Oh ini artinya apa? Ini sedang ada namanya musibah atau kalau kita lihat kesusahan besar ya kan? Karena Gunung Semeru nggak kenapa-napa, tapi tiba-tiba bisa meletus gitu ya. Nah kemudian hari ini banyak orang mulai namanya kalau kita lihat kita kemarin ada dengar nggak yang mengenai siapa itu bunuh diri ya karena dia depresi ya. Nah, itu sebenarnya adalah mengacu ke kuda hitam dan kuda abu-abu ya. Jadi ini membuat orang itu menjadi insecure ya. Membuat orang menjadi ya dengan mudahnya berbuat jahat, berbuat maut ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dunia ini sedang menuju kepada kehancuran dan ini sudah terjadi dari zaman dahulu. Dan kenapa nggak selesai-selesai? Karena manusia nggak bertobat-tobat. Dan yang kita tahu bahwa ketika manusia nggak bertobat-tobat, Tuhan lakukan seperti zaman Nuh ya kan? Dia akan menghancurkan dengan air bah. Tapi hari ini Tuhan telah berjanji tidak akan dengan air bah, namun dengan ya penghakimannya nanti kita nggak tahu bagaimana. Ya pokoknya ada kesusahan besar ya. Ada banyak hal sampai tadi di ayat yang ke-17 dibilang sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapa yang dapat bertahan. Nah hari ini kalau kita masih bisa hidup damai, masih bisa hidup tidak susah ya, tidak ada kesulitan, justru kita harus bersukacita. Namun ketika nanti sudah tiba harinya, penyesalan baru datang. Nah maka hari ini ya kita terus berdoa supaya banyak orang, terutama orang-orang muda, bukan hanya di tempat kita, tapi di Indonesia, boleh dipulihkan, boleh diberi satu penglihatan yang jelas. Ya, jadi mungkin begitu ya, sudah dapat ya, maksudnya nggak bingung lagi ya. Ya, amin. Oke, puji Tuhan ya. Kalau begitu kita tutup ya, kita sudah waktunya juga ya, kita berdoa supaya teman-teman lainnya boleh bergabung di hari-hari berikutnya. Oke, kita tutup dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi,
Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Sampai hari kami boleh melihat kitab Wahyu pasal yang ke-6. Tuhan, biarlah kami juga kembali belajar menjadi orang-orang muda yang sadar dan berjaga-jaga. Tuhan, sertailah Roni juga Aksel pada hari ini, jadi orang-orang muda yang bersaksi bagi teman-teman mereka dimanapun mereka berada. Sertai kesehatan juga keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa supaya Engkau boleh bertumbuh dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Amin. Kami tutup dalam doa ya Tuhan, pembacaan kitab kami, agar diri-Mu boleh bertambah dalam kami masing-masing, juga kepada teman-teman yang belum bisa hadir. Kami mengucap syukur, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, kita sampai di sini ya. Saya